Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat video pembelajaran yang bertemakan Signal Flow Graph and Application dengan saya Adela Danita dan teman saya Atala Iqbal Fakriza. Nah, pertama kita akan mengetahui dulu apa sih itu SFG atau Signal Flow Graph. Itu merupakan metode grafis untuk menggambarkan hubungan antar variabel dalam sistem linier, seperti tegangan, arus, atau gelombang pada rangkaian RF dan microwave. SFG ini banyak digunakan untuk menghitung fungsi transfer, gain total, serta analisis parameter S pada jaringan 2 port. Di bawah ini adalah contoh 3 gambar diagram aliran sinyal. Lalu gambar pertama ini adalah mempresentasikan persamaan X1 sama dengan R1 plus 1 per 2 plus S dikalikan X2, di mana not R1 ini dan X2 mempengaruhi X1, panah dari X2 ke X1 memiliki gain 1 per 2 plus S. Pada gambar 2, menambahkan hubungan X2 sama dengan min 4 X1 plus R2, min 7 Y1 min S per 4 X2. Not X2 ini memiliki self loop karena ada X2 di kedua sisi persamaan, melambangkan adanya umpan balik atau feedback pada not tersebut. Pada gambar ketiga, menambahkan not baru, yaitu Y1 sama dengan X2 plus 3X2, yang menerima sinyal dari X2 dengan gain S2 plus 3. Yang terakhir yaitu gambar 4, menggabungkan semua hubungan menjadi satu grafik besar yang terdiri dari not R1, R2, X1, X2, Y1, dan Y2. Diagram ini menunjukkan sistem multiport dengan banyak jalur dan loop menggambarkan kompleksitas hubungan antar sinyal. Lalu kita akan ke subbab 9.1 yaitu definisi dan manipulasi signal flow and graph. Signal flow graph dengan R1, R2, dan Y1 sebagai input node menunjukkan bahwa node R1, R2, dan Y1 hanya memiliki panah keluar, sehingga berfungsi sebagai sumber input. Node X1 dan X2 menerima sinyal dari node-node tersebut dan menyalurkan sinyal ke node lain. Diagram ini memperlihatkan perbedaan antara input node, dan node output. Lalu kita bergeser ke gambar sebelahnya, sebelah kanan. Gambar ini menunjukkan X1 dijadikan sebagai input node. Artinya, sekarang X1 berperan sebagai sumber sinyal yang mempengaruhi node-node yang lainnya. Node R1 yang sebelumnya berfungsi sebagai input, kini berubah menjadi output node yang menerima sinyal dari X1. Di node X2 terdapat loop tertutup umpan balik yang membalikan sebagian sinyal ke dirinya sendiri. Lalu next, untuk menyederhanakan grafik digunakan 5 aturan dasar. Yang pertama yaitu ada rules 1, secara seri 2 cabang seri diganti 1 cabang dengan gain, hasilnya akan dikali keduanya. Gambar ini menunjukkan 2 penguatan seri 5S dan 2 yang diganti dengan 1 cabang 10S. Lalu kita ke rules 2, yaitu secara paralel 2 cabang paralel diganti 1 cabang dengan gain, yaitu dengan penjumlahan keduanya. Contohnya yaitu di bawah ini menggambarkan cabang 5S dan 3 digabung menjadi 1 cabang dengan gain 5S plus 3. Setelah itu, kita akan ke rules 3, yaitu self loop. Jika terdapat loop di node yang sama dengan gain
maka not tersebut memiliki gain efektif 1/1 min G. Di bawah ini mencontohkan not dengan loop 2S yang menghasilkan gain total yaitu 4/1 min 2S. Lalu rules keempat yaitu pemisahan not input ganda. Jika satu not memiliki lebih dari satu input, not tersebut dapat dipecah agar setiap not hanya memiliki satu cabang masuk. Seperti di bawah ini yaitu gambar menampilkan cara pemisahannya. Yang kelima yaitu ada pemisahan not dengan banyak output. Jika satu not mengirimkan sinyal ke lebih dari satu cabang, not dapat dipecah agar setiap not hanya memiliki satu cabang keluar. Oke, kita beralih ke Mason's gain rules. Aturan ini digunakan untuk menentukan fungsi transfer total antara input dan output tanpa mereduksi grafik secara manual. Dan penerapan rumus Mason ini menghasilkan hubungan yaitu seperti di bawah ini, yang dimana gambar ini adalah menunjukkan sistem dengan beberapa jalur maju yaitu P1, P2, P3, dan dua loop yaitu L1 dan L2. Yang ke selanjutnya yaitu ada 9.2 yaitu sinyal flow graph, the representation of a voltage source. Yaitu dengan mempertimbangkan sumber tegangan ideal ES sudut 0 derajat dengan impedansi sumber ZS. Sumber ini memiliki tegangan total VS dan arus total LS. Tegangan total merupakan hasil penjumlahan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Tegangan terminal total VS ini dapat ditemukan sebagai berikut ini. Yaitu VS sama dengan VS in plus VS ref sama dengan ES plus ZL dan IS sama dengan ES plus ZS, IS in plus IS ref sama dengan ES plus ZS dalam kurung VS in min VS ref per Z0. Lalu kita akan melihat pada gambar A ini adalah menunjukkan rangkaian sumber tegangan dengan impedansi ZS, sementara gambar B menggambarkan grafik aliran sinyal dengan not AS, BS, dan BG, di mana panah dari AS ke BS memiliki gain gamma S, dan dari BG ke BS memiliki gain 1. Kita akan beralih ke 9.3 yaitu signal flow graph representation of a passive single port device. Signal flow graph ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara gelombang masuk A1 dan A2 dan gelombang keluar B1 dan B2 dalam jaringan dua port ini atau multiport menggunakan parameter hubungan S parameter. Mempertimbangkan sumber tegangan ideal dengan impedansi sumber. Sumber ini memiliki tegangan total VS dan arus total LS. Tegangan total merupakan hasil penjumlahan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Lalu kita bisa lihat pada gambar ini yaitu sirkuit dengan satu port pasif. Tegangan terminal total VS dapat ditemukan sebagai berikut, yaitu adalah VS sama dengan VS in plus VS ref sama dengan ES plus ZS, IS sama dengan ES plus ZS dalam kurung IS in dan IS ref sama dengan ES plus ZS, VS in min VS ref
per Z0. Selanjutnya, berdasarkan rumus BL sama dengan gamma L dan AL, sedangkan AL itu sendiri merupakan gelombang datang ke beban, BL adalah gelombang pantul dari beban, gamma L adalah koefisiensi refleksi beban. Dapat digambarkan dengan aliran sinyal perangkat pasif atau port sebagai berikut ini. Lalu jaringan 2 port dengan beban seperti gambar ini, yaitu gamma in ke ZL, menunjukkan bagaimana jaringan 2 port ini berinteraksi dengan beban di port keluarannya. Ketika sinyal masuk di port 1, sebagian energi diteruskan ke port 2 dan sebagian dipantulkan. Beban di port 2 memantulkan kembali sebagian sinyal yang mempengaruhi pantulan di port 1. Nilai refleksi input ini disebut gamma in yang dapat dihitung dengan Mason's gain formula tadi. Lalu kita akan beralih ke jaringan 2 port dengan sumber dan beban. Kita lihat pada gambar ini menunjukkan kondisi nyata ketika sebuah jaringan 2 port dihubungkan dengan sumber dan beban. Di sini terjadi pantulan sinyal dari 2 arah, yaitu dari sumber dan dari beban. Pantulan dari beban kembali ke jaringan dan sebagian diteruskan lagi ke sumber. Nilai koefisien refleks keluaran ini atau gamma out memberitahu kita seberapa besar sinyal pantulan yang muncul di port keluaran akibat interaksi antara 2 port dan beban. Ya, kemudian hubungan antar sumber yaitu source dan beban atau load dinyatakan oleh sebagai berikut. Kemudian sehingga diperoleh yaitu persamaan BS sama dengan BG per 1 men gamma S dan gamma L kali gamma L. Dan karena daya yang dikirim sumber sama dengan daya yang diserap beban, maka PL sama dengan BG per 1 men gamma S kali gamma L kuadrat kali 1 men gamma L kuadrat. Dan secara grafis, diagram menunjukkan vektor gamma S dan gamma L pada lingkungan satuan. Kemudian gamma S dan gamma L berputar di sekitar pusat, jarak 1 dari titik asal. Dan nilai 1 men gamma S gamma L ditunjukkan sebagai jarak dari titik gamma S dan gamma L ke 1. Maka semakin kecil jarak ini, semakin besar daya yang diterima beban. Kemudian kondisi daya maksimum, di mana daya maksimum terjadi saat penyebut bernilai minimum. Hal ini tercapai ketika gamma S dan gamma L bernilai bilangan real positif atau denominator minimum. Dan jika gamma S dan gamma L real negatif, maka daya berkurang. Kemudian kondisi refleksi konjugat, di mana persamaan berikut memiliki arti yaitu impedansi beban adalah konjugat kompleks dari impedansi sumber. Jika sistem real atau tanpa reaktansi, maka ZL sama dengan ZS. Kemudian daya maksimum yaitu persamaan berikut yaitu PAVS sama dengan daya maksimum yang dapat disediakan oleh sumber atau teorema transfer daya maksimum. Kemudian persamaan scattering, mana persamaan tersebut untuk sumber di port 1 itu persamaannya BS sama dengan BG plus gamma S AS, dan gelombang yang keluar dari sumber sama dengan gelombang datang ke port 1 itu A1 sama dengan BG plus gamma S B1. Untuk beban ZL di port 2,
BL sama dengan gamma L AL. Dan karena gelombang yang keluar dari port 2 menuju beban, maka B2 sama dengan AL, BL sama dengan A2. Artinya, sebagian gelombang dari jaringan akan dipantulkan kembali ke port 2 oleh beban. Dan oleh karena itu, hubungan ZL dapat dimodifikasi sebagai berikut. A2 sama dengan gamma L B2. Untuk beban ZD di port 3, BD sama dengan gamma D AD, jadi A3 sama dengan gamma D B3. Semua hubungan ini memungkinkan dibuatnya signal flow graph yang menggambarkan interaksi antar port. Dan untuk menghitung rasio B3 per BS terdapat 2 jalur menuju flow path dan 8 loop dalam signal flow graph. Untuk yang atas ini adalah path gain atau jalur maju, dan yang bawah adalah loop gain atau jalur umpan balik. Dan gambar di samping menunjukkan signal flow graph dari jaringan 3 port yang memiliki sumber gamma S dan 2 beban gamma L dan gamma D, dan hubungan antar port dengan parameter S. Diagram ini menggambarkan arah aliran sinyal gelombang maju dan pantul di antara port 1, 2, dan 3. Selain 7 loop dari halaman sebelumnya, terdapat persamaan berikut, di mana total ada 8 loop dan 2 jalur maju, yaitu P1 dan P2 pada jaringan ini. Dan selanjutnya, masuk ke subbab 9.4, yaitu power gain equation. Terdapat definisi 3 jenis penguatan daya. Ada yang pertama, penguatan daya transducer, di mana persamaannya GT sama dengan PL per PAVS. Rasio yang dikirim ke beban PL terhadap daya yang tersedia dari sumber PAVS. Ini adalah ukuran paling komprehensif, mencakup mismatch pada input dan output. Dan yang kedua, penguatan daya operasi, mana persamaannya GP sama dengan PL per PIN, mana rasio daya yang dikirim ke beban PL terhadap daya yang masuk ke jaringan atau penguat. Kemudian yang ketiga, penguatan daya yang tersedia, di mana persamaannya adalah GA sama dengan PAVN per PAVS. Ini adalah rasio daya yang tersedia dari jaringan PAVN terhadap daya yang tersedia di sumber PAVS. Dan dari gambar ini, diagram alir sinyal atau sinyal flow graph untuk sirkuit amplifier digunakan untuk menurunkan persamaan, mana daya yang dikirim ke beban PL terdapat persamaan sebagai berikut. Kemudian daya yang tersedia di sumber memiliki persamaan sebagai berikut. Dan transducer power gain memiliki persamaan sebagai berikut. Dan menggunakan aturan Mason, kita dapat menemukan ekspresi untuk B2 per BG, di mana menggunakan aturan Mason pada sinyal flow graph memiliki persamaan tersebut. Kemudian substitusi ke 9.43 yang sebelumnya menghasilkan GT atau persamaan GT sebagai berikut. Dan koefisiensi refleksi input dan output memiliki persamaan Rin sama dengan S11 plus S22 kali S12 kali gamma L per 1 min S22 kali gamma L. Kemudian untuk gamma out sama dengan S22 plus S21 kali S12 kali gamma S per 1 min S11 kali gamma S. Kemudian di sini memiliki kasus spesial yang bernama unilateral, di mana S12 sama dengan 0. Jika S12 sama dengan 0, maka jaringan bersifat unilateral atau tidak ada umpan balik. Untuk kasus unilateral,
memiliki persamaan Rin sama dengan S11 dan Rout sama dengan S12. Dan unilateral transducer memiliki unit kemudian unilateral transducer power gain memiliki persamaan sebagai berikut, di mana faktor gain sumber yaitu GS sama dengan 1 min gamma S kuadrat per 1 min S11 kali gamma S kuadrat. Kemudian faktor gain transistor G0 sama dengan S21 kuadrat. Dan faktor gain beban yaitu gamma L sama dengan 1 min gamma L kuadrat per 1 min S22 kali gamma L kuadrat. Kemudian masuk ke operating power gain, di mana daya input ke sirkuit memiliki persamaan Pin sama dengan A1 kuadrat min B1 kuadrat sama dengan A1 kuadrat kali 1 min gamma in kuadrat. Dan untuk persamaan GP sama dengan PL per Pin sama dengan B2 kuadrat kali 1 min gamma L kuadrat per A1 kuadrat kali 1 min gamma in kuadrat. Kemudian di sini menggunakan aturan Mason untuk B2 per A1 didapatkan B2 per A1 sama dengan S21 per 1 min S22 gamma L. Dan hasil akhir GP yaitu GP sama dengan 1 per 1 min gamma in kuadrat kali S21 kuadrat kali 1 min gamma L kuadrat per 1 min S22 kali gamma L kuadrat. Dan available power gain, mana daya tersedia dari jaringan adalah daya yang dikirim ke beban konjugat. Gamma L sama dengan gamma out, di mana persamaannya sebagai berikut itu. Kemudian di sini juga menggunakan aturan Mason, di mana persamaannya ada dua itu dan menghasilkan hasil akhir GA. GA sama dengan 1 min gamma S kuadrat per 1 min S11 gamma S kuadrat kali S21 kuadrat kali 1 per 1 min gamma out kuadrat. Sekian dari kami. Bila ada saran atau kurang paham, boleh di-share di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.